Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulyatus Sa'diah dari kelas 1 PKIC. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang metodologi studi Islam. Ya, langsung saja saya sampaikan. Yang pertama yaitu Islamic Worldview. Menurut Atif Al-Zain, pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah. Akidah fikriyah artinya adalah kepercayaan yang berdasarkan pada akal, yang daripadanya lahir suatu sistem. Secara konseptual, akidah fikriyah yang dimaksud di sini adalah iman syahadah, yang dibebankan kepada seorang muslim akil baligh. Kemudian dari iman dan syahadat tersebut, setelah keluarlah sistem-sistem seperti politik Islam, tradisi keilmuan dalam Islam, ekonomi Islam, tradisi filsafat Islam. Definisi worldview di sini adalah sebuah totalitas kehidupan yang melingkari aktivitas Muslim. Kemudian Sayyid Qutb di lain sisi mempunyai pandangan bahwa Islam adalah akumulasi keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap Muslim, yang memberi gambaran tentang wujud dan apa-apa di balik itu. Pendapat Sayyid Qutb di atas, jika diuraikan, telah menggabungkan antara dimensi akal dan iman, di mana keduanya berfungsi untuk membaca tentang realitas atau wujud yang tidak hanya merujuk kepada sesuatu yang tampak, namun juga merujuk pada unsur yang bersifat metafisik atau yang tidak terlihat. Dalam praktiknya, seorang muslim ketika akan bekerja untuk mencari harta mengawali aktivitas tersebut dengan doa kepada Allah dan menggantungkan seluruh hasilnya kepada Allah. Dari contoh tersebut terjadi komunikasi antara jasad yang melakukan sesuatu yang bisa dilihat, tetapi jasad tersebut diiringi dengan sesuatu yang metafisik, yaitu doa dan penyerahan diri kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu triangulasi Tuhan, manusia, dan alam. Secara teoritis, metafisika menempati posisi sentral yang mempengaruhi berbagai konsep inti dalam suatu konstruk pemikiran, di mana pada gilirannya ia akan terjelma dalam aspek-aspek yang lebih praktis, seperti halnya isu-isu pendidikan, sosial, moral, ekologi, dan lain-lain. Dalam konteks metafisika tradisional Islam, sebagaimana yang telah diformulasikan oleh para ulama terdahulu, terutama mereka yang berasal dari tradisi sufi, yaitu yang menganut eksistensialisme yang berseberangan dengan aliran esensialisme yang dipegang oleh mayoritas falasifah yang mutakalimun, menganggap bahwa Tuhan, alam, dan manusia mempunyai hubungan intrinsik metafisik yang sangat erat. Bahkan tidak hanya terbatas pada agama Islam. Agama-agama besar lain seperti Kristen dan Buddha juga mempunyai tradisi mistisme yang begitu kental dengan metafisika eksistensialisme. Dalam perspektif eksistensialisme, alam dianggap sebagai manifestasi, tajalli atau teopani, dari sebagai aspek Tuhan, sehingga tidak dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri dan profan, tapi alam adalah sesuatu yang sakral, kontingen, dan mengandung unsur-unsur ketuhanan, divinity. Alam karena ia bersifat kontingen mengasumsikan ia butuh dengan sesuatu di lain dirinya. Bahkan ia terbuka dengan berbagai kemungkinan yang tak terbatas, di mana hubungan kausal sepenuhnya dikembalikan pada Tuhan. Apa yang dinamakan hukum alam, maka sebenarnya adalah tidak lain daripada kehendak Tuhan yang terjadi secara simultan, sunatullah, yang mencerminkan keindahan, beauty, dan keberaturan, order. Inilah sebenarnya maka tersirat dari apa yang dimaksud dengan kosmos. Tidak hanya alam yang mensiratkan akan spirit kosmos, yang kemudian disebut dengan makrokosmos, namun dalam diri manusia sebenarnya juga mengandung unsur kosmos ini seperti sebagaimana alam. Perbedaannya, jika kosmos yang terdapat di alam bersifat makro, maka apa yang dibawa manusia bersifat mikro. Inilah manusia sebagai mikrokosmos.
Berangkat dari pemahaman inilah, konsep pendidikan dalam Islam mempunyai visi integral yang bertujuan untuk menghasilkan manusia beradab yang dengan ilmunya ia dapat bersikap dan berinteraksi dengan berbagai macam realitas. Hal demikian karena realitas dan alam sebenarnya tidaklah terbatas dalam alam fisik yang secara epistemologis yang bergantung terutama pada otoritas persepsi indera dan akal demonstratif. Sedangkan ia hanyalah salah satu aspek terendah dari hakikat realitas yang ada, di mana untuk mencapainya dibutuhkan transformasi secara total akal fakultas, akal demonstrasi menjadi intuisi. Inilah sebenarnya yang menjadi ciri utama dari filsafat barat modern yang telah bertanggung jawab dalam menghasilkan berbagai macam krisis alam dan kemanusiaan, yaitu yang disebabkan oleh pembatasan dan penyempitan makna realitas sebatas pada tataran fisik yang pada saat yang sama disebabkan oleh posisi mereka yang begitu mengunggulkan fakultas inderawi dan akal dalam proses epistemologisnya. Kembali mengenai konsep pendidikan Islam, Al-Quran sendiri sebenarnya telah memberikan pedoman akan tujuan manusia hidup, yaitu beribadah kepada Allah sebagai seorang hamba dan sebagai khalifahnya untuk memakmurkan bumi ini. Dan tujuan inilah yang menjadi kualifikasi teologis dari produk pendidikan dalam Islam. Sehingga mencari ilmu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup pragmatis, egoistis saja, yaitu tujuan komoditas sosial dan ekonomis. Karena sebagai khalifah, seorang hamba dituntut tidak hanya mementingkan urusan dan kesejahteraan pribadi atau orang yang dikenalnya saja. Bahkan perannya dalam kehidupan tidak hanya untuk kebaikan manusia, tapi juga untuk menjaga keseimbangan alam beserta ekosistem yang ada di dalamnya. Maka visi ibadatullah haruslah dikaitkan dengan visi khalifatullah secara bermakna dan berdaya. Karena sejatinya berbagai tindakan manusia akan bernilai ibadah jika ia diniatkan untuk mencari ridho Allah dan mendekat padanya, tidak hanya terbatas pada ritual normatif dalam syariah. Yang terakhir, konsep alam, manusia dan hubungannya dengan Tuhan merupakan unsur-unsur sentral dalam konstruk filsafat pendidikan Islam. Dalam metafisika Islam, realitas dan alam semenjak awal dipandang mempunyai nilai intrinsik yang merupakan manifestasi dari aspek ketuhanan. Karena itu, untuk memahaminya secara utuh dan bukan sepihak manusia, tidak bisa semena-mena berstandar pada perspektif indera dan akalnya saja. Kesalahan paling fatal yang telah dilakukan oleh manusia barat modern adalah menganggap manusia sebagai pusat realitas dengan artian bahwa merekalah memberi makna untuk alam ini. Sebelum manusia memahaminya, maka alam atau apapun entitas itu tidaklah bermakna, bahkan dianggap tidak ada. Manusia akhirnya diangkat sederajat dengan penguasa alam yang berhak untuk memperlakukan alam dan menggunakannya sesuai kemauannya. Maka tidak aneh jika terjadi berbagai macam krisis multidimensi, baik itu yang bersifat epistemologis, ekologis, dan kemanusiaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.